Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Baitus Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian, jamaah salat zuhur, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Tijanut Tarori. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala syahsin ay'arifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Jadi wajib bagi kita semua, orang-orang awam, untuk kita mengetahui nasabnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah dan jalur ibunya beliau. Fa'amma nasabuhu Shallallahu Alaihi Wasallam min jihati abihi fawa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Jadi dari jalur atau silsilah nasab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di Adnan yang ke atasnya, para ulama tidak ada yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Dari Adnan ini, karena terlalu jauh jaraknya, yang intinya adalah setelah Adnan, di sini tidak ada kelanjutan. Walaisa fima ba'dahu ila Adam alaihi salatu wassalam. Tentunya dari Adnan terus ke atas sampai ke Nabi Ismail, Ibrahim, dan bersambung sampai Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jalur dari ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan wa amma nasabu Sallallahu Alaihi Wasallam min jihati ummihi fahuwa Sayyidina Muhammad bin Aminah. Jadi jalur ibunya Muhammad, anak daripada Aminah, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatatami'u ma'ahu Sallallahu Alaihi Wasallam fi jaddihi Kilabin. Jadi silsilah Rasulullah dari ayahnya, silsilah Rasulullah dari ibunya bertemu pada Kilab. Jadi mereka masih bersaudara jauh. Antara ayah Rasulullah Abdullah dengan ibunya Aminah ini saudara silsilah jauh. Ketemunya pada Kilab. Di sini. Wa mimma yajibu aidon aya'lama annahu lahu haudan. Dan yang wajib kita ketahui juga bahwasanya Rasulullah SAW telah disiapkan telaga di surga untuk beliau dan seluruh keluarganya. Dari sini sangat jelas bahwasanya orang tua Nabi, baik ayah atau ibunya, insya Allah semuanya masuk surga. Karena ada kabar dari sebelah bahwasanya Islam ada di era Nabi Muhammad SAW. Artinya ayah beliau, ibu beliau bukan Islam, dan mereka dikatakan masuk neraka. Sama sekali tidak benar. Di sini dikatakan dengan tegas, Allah menyiapkan telaga bagi Rasulullah dan semua ahlul baitnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua Nabi, mau ayah atau ibunya, ialah insya Allah masuk ke surga. Jangan dikira sholat ada di era Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir ke surga, dari surga, dia ke bumi. Dan pertama kali beliau melakukan sholat subuh karena gelap. Beliau terus nampak fajar sedikit ada cahaya yang mulai terang. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat. Dan tak lama kemudian muncullah matahari. Itulah sholat subuh pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi sholat sudah ada di era Nabi Adam alaihissalam.
Cuma belum ditetapkan sholat yang 5 sebagaimana saat ini. Ditetapkan yang 5 pada masa Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 Rajab, menghadap Allah, disitulah ditetapkan sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Jadi kalau ibadah artinya ibunda Rasulullah, ayah Rasulullah sudah mengerjakan ibadah sholat sebagaimana para nabi dan rasul yang sebelumnya, hanya saja belum ditetapkan menjadi yang 5. Jadi kalau ada kabar yang beredar mengatakan orang tua nabi masuk neraka, sama sekali tidak benar. Karena Allah sudah menyiapkan telaga yang ada di sana. Dan kemudian tafsirnya lah, Rasulullah kita semua tahu, beliau belum lahir saja sudah dalam keadaan yatim. Di dalam kitab Al-Barzanji, Atril yang keempat, ada sebuah kalimat yang berbunyi, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Bahwasanya ketika Syahroni 2 bulan Rasulullah berada di dalam kandungan, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ayahnya meninggal dunia di kota Madinah Al-Munawwarah. 2 bulan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 2 bulan Rasulullah sudah menjadi anak yatim. Walaupun ada riwayat yang lain mengatakan tidak 2 bulan. Tapi di dalam kitab ini dijelaskan Rasulullah 2 bulan sudah dalam keadaan yatim. Ketika lahir umur 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. 6 tahun Rasulullah sudah dalam keadaan yatim piatu. Tetapi Allah menjaganya. Dalam surat Ad-Duha sangat jelas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu seorang anak yatim, tetapi Allah memberikan perlindungan. Lalu Allah memberikan perlindungan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, besok yang akan nolong kita, yang akan menyelamatkan kita di Yaumul Qiyamah, yang memberikan syafaat adalah seorang anak yatim. Siapa anak yatim tersebut? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Allah melindungimu. Lalu aku melindungi, kata Allah. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan Allah sudah mendapati Muhammad dalam keadaan orang yang bingung. Kebingungan Rasulullah SAW. Fahada. Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah mendapati Muhammad adalah orang yang kekurangan, fakir, miskin. Fa'aghna. Allah memberikan kecukupan. Allah memberikan kekayaan. Kita menganggap Rasulullah itu miskin, padahal tidak. Rasulullah bisa dikatakan miskin, bisa juga dikatakan kaya. Kenapa? Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah Al-Kubra, apa mahar yang diberikan? 100 ekor unta. Kita bayangkan 1 ekor unta berapa harganya. Mahar yang diberikan 100 ekor unta. Sangat kaya beliau, kaya raya beliau. Tetapi ketika beliau wafat, hartanya dibelikan kain kafan saja tidak cukup. Hanya cukup setengahnya untuk membalut jasad beliau. Jasad suci beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup hartanya. Kenapa? Semua hartanya dibelanjakan di medan Allah. Ketika beliau fakir, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan. Lalu Allah juga mengingatkan, fa'ammal yatim fala taqhar. Itu sebabnya Muhammad, dengan anak yatim janganlah berbuat sewenang-wenang. Pakai duit anak yatim, balikkan. Gunakan anak yatim, balikkan. Jangan sampai sewenang-wenang kita berbuat kepada anak yatim. Karena besok yang nolong kita adalah seorang anak yatim. Wa ammasaila fala tanhar. Dan pada orang yang meminta-minta, jangan membentak, jangan menghardik. Kalau tidak kita mau ngasih, cukup sampaikan minta maaf. Jangan dikasih embel-embel, tak mau kerja, pemalas, dan sebagainya. Allah mengingatkan kepada kita, wa ammasaila fala tanhar. Tak boleh kita menghardik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ketika kita memiliki kenikmatan, maka syiarkan, artinya kita berbagi dengan sesama. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui, yang harus kita tahu. Minimal kita tahu bin beliau ke atas, dan yang perlu kita ingat, orang tua beliau insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua berharap semoga kita mendapatkan syafaat di Yaumul Qiyamah dari seorang anak yatim.
yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wal afa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.